Dari sini. Cek 1, 2, 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Jamaah Masjid Baitul Salam rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore kesempatan kali ini Allah mudahkan bagi kita untuk bergerak menuju rumahnya, yang dimana tadi kita sudah selesaikan waktu untuk sholat maghrib secara berjamaah. Salam serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah, yang dimana risalah tersebut disampaikan kepada sahabatnya, dari sahabatnya menuju tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, hingga risalah tersebut sampai kepada zaman kita. Jamaah Masjid Baitul Salam yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya hari ini insyaallah pada kesempatan kali ini akan disampaikan kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadzul Fadil Imam Syuhada, yang berkaitan dengan tema sifat penuntut ilmu, yang dimana penuntut ilmu itu wajib hukumnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan sifat penuntut ilmu ini nantinya akan dijelaskan oleh Al-Ustadzul Fadil. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz. Tafadhalu masykuran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita bersama memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon selalu pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bentuk kebid'ahan.
wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan, wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Baik hadirin, azakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita yang tak terhingga jumlahnya. Terkhusus adalah nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan taufik kepada amalan saleh. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya. Baik, hadirin sekalian, azakumullah, segala puji bagi Allah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama duduk sejenak di majelis ilmu ini setelah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat maghrib berjamaah. Maka insyaallah beberapa saat ke depan kita akan sedikit bersama-sama belajar tentang tema yang kita angkat saat ini. Namun sebelumnya hadirin, perkenankan ana untuk memperkenalkan diri. Sepertinya ada beberapa yang salah ya. Mengira gitu ya. Nama ana Imam Syuhada ya, dan qadarullah memang ada ustadz kita juga yang lain namanya Imam Syuhada juga gitu ya. Beliau dari Bandung, sementara ana lahir dan besar di Jakarta, tepatnya di Pesanggerahan Jakarta Selatan gitu ya. Kemudian untuk background pendidikan ana hadirin, tahun 2012 sampai 2015 ana diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, yaitu LIPIA ya. Kemudian tahun 2015 Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat lebih kepada ana untuk melanjutkan studi ke Madinah Al-Munawwarah ya, dan kemudian lulus pada tahun 2019 dari Fakultas Hadis ya, dan kemudian 2019 sampai sekarang kegiatan ana mengurus masjid ya, mengurus lembaga pendidikan, dan kemudian membersamai kaum muslimin di beberapa majelis-majelis ilmu seperti ini. Demikian ya hadirin dan hadirat mungkin yang ada, azakumullah, perkenalan sedikit dari ana. Baik, teman-teman sekalian, yang akan kita angkat, tema kita pada malam hari ini adalah tentang fadilah atau urgensi daripada ilmu, dan kemudian di antara buah daripada ilmu itu sendiri adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ya teman-teman sekalian, hadirin sekalian, ketika mendefinisikan ilmu itu sendiri, tidak sedikit para ulama ya, para a'immah ketika mendefinisikan ilmu, mereka mendefinisikan dengan khosyah. Ya, al-ilmu huwa khosyatullah. Yang namanya ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini membedakan antara keilmuan ya, keilmuan Islam dengan keilmuan selainnya. Ilmu di dalam Islam itu akan mengantarkan seseorang kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ya, yang sahih, beliau mengatakan, ya umat Muhammad, law ta'lamuna ma a'lam la bakaitum katsira la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Muhammad, kalau kalian tahu, kalau kalian berilmu sebagaimana keilmuanku, kata Rasulullah, ya, maka apa yang terjadi? Kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ya, karena orang semakin tinggi ilmunya, semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan semakin dikit porsi di dalam hatinya untuk dunia. Akan semakin besar obsesinya terhadap akhirat. Ini semua akibat bertambahnya keilmuan seseorang. Ya. Maka dari itu sebenarnya teman-teman sekalian, di antara yang pengalaman belajar ana yang masih sedikit sebenarnya, di antara yang bisa ana pelajari, yang bisa ana kemudian bagikan kepada antum semua, bahwa sejatinya kita sebagai umat Islam itu tidak bisa lepas dari majelis-majelis ilmu. Bagi orang-orang yang concern dengan keilmuan, bagi concern dengan agamanya, ya, dia peduli dengan untuk menjaga Islamnya, mereka tidak akan pernah lepas dari majelis ilmu. Susah,
Ya, akan sulit ketika orang mau konsisten, mau istiqomah di dalam agamanya, tetapi tidak akrab dengan majelis ilmu, ini akan berat sekali. Saya katakan berat, kenapa? Ada sebuah riwayat di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada namanya sahabat Hanzalah. Mungkin sebagian dari kita mengenal sahabat Hanzalah. Satu ketika sahabat Hanzalah ini, beliau ditemukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan menangis, khawatir, ya, dan kemudian mengatakan nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Abu Bakar kemudian menanyakan kepada sahabat Hanzalah, wahai sahabat Hanzalah, wahai Hanzalah, ada apa dengan engkau? Kenapa engkau terlihat khawatir sekali? Kenapa engkau terlihat seperti orang ketakutan? Maka apa jawaban Hanzalah? Wahai Abu Bakar, nafaqah Hanzalah. Ya, Hanzalah sudah jadi orang munafik. Ya, Hanzalah sudah jadi orang munafik. Maka Abu Bakar As-Siddiq bertanya, kenapa? Apa gerangan? Kenapa engkau berkata demikian? Ya. Maka kemudian sahabat Hanzalah bilang, kalau saya bersama dengan Rasulullah di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar petuah-petuahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah saya melihat neraka di hadapan saya dan surga juga di hadapan saya. Ya, full rasa keimanannya, takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa harapnya kepada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat besar. Tapi ketika saya pulang ke rumah, ya, kemudian berurusan dengan hal-hal duniawi, seolah-olah itu hilang. Ya, seolah-olah apa? Rasa itu hilang. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya, kalau begitu kejadiannya, saya juga demikian. Ya, mari bersama-sama kita tanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara ini. Ya, maka mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada intinya Rasulullah mengatakan, wahai Hanzalah, ya, seandainya kondisimu saat bersama denganku keimanannya itu sama dengan ketika engkau pulang ke rumahmu. Artinya keimanan itu sama, ya, keimanannya terus sempurna seperti itu. Maka apa? La sofahatkumul malaikah. Ya, pasti apa? Malaikat turun dan kemudian akan menjabat tanganmu. Artinya sesuatu yang memang tidak mungkin terjadi. Iman itu sifatnya apa? Fluktuatif, naik turun. Ya, iman itu kita nih sebagai manusia, ya, yang namanya keimanan kita itu akan dipengaruhi dengan circle kita, dengan siapa kita duduk, ya, apa suplai informasi yang kita baca, kita akan dipengaruhi dengan itu semua. Maka dari itu saya katakan, ya teman-teman sekalian, kita sangat butuh dengan majelis ilmu. Ya, kita butuh dengan duduk di majelis ilmu, kita terus tambah keilmuan kita. Karena kita membutuhkannya. Ya, bagi orang-orang yang kemudian peduli kepada urusan akhiratnya, maka tidak bisa. Ya, yang namanya menambah keilmuan itu satu kepastian, kepastian. Begitu juga dalam sebuah riwayat yang sahih. Saat itu Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabatnya, sedang duduk bersama para sahabatnya. Kemudian ketika Rasulullah sedang bermajlis dengan para sahabatnya, ada 3 orang datang. Ya, ada 3 orang datang. Orang pertama kemudian dia melihat-lihat, ya, ada tempat yang kosong tidak. Ketika dia mendapati ada tempat yang kosong, maka dia langsung menuju tempat tersebut, bersegera menuju tempat tersebut. Orang yang kedua, ya, malu-malu. Ya, orang yang kedua malu-malu sehingga dia duduk di belakang. Orang yang ketiga langsung berpaling dari majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung pergi, ya, enggak kemudian ikut. Maka setelah itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, maukah engkau aku beritahu tentang 3 orang tadi, perkara 3 orang tadi. Ya, yang pertama orang ini bersegera menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melihat, dia mencari-cari dan kemudian dia antusias, dia duduk di sana. Maka kemudian Allah pun menyambutnya. Ya. Dan orang kedua malu-malu, dia duduk di belakang. Maka kemudian apa? Kata Rasulullah, Allah pun malu pada dia. Ya. Dan kemudian yang ketiga, orang itu berpaling. Maka kata Rasulullah apa? Dan Allah pun berpaling dari dia.
Ya. Jadi hadirin, maksud saya menyampaikan riwayat ini, bahkan Rasulullah SAW sebenarnya mendidik para sahabat itu untuk akrab dengan keilmuan. Maka kita bisa melihat juga riwayat yang ada dari Umar bin Khattab, ya, seorang sahabat yang mulia, sahabat yang sangat cerdas, sahabat yang sangat takut, takwanya tinggi sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau sampai di Madinah, ya, saking sudah terpatrinya bahwa bermajelis transfer ilmu dengan Rasulullah SAW itu satu hal yang sangat penting sekali di dalam hidup mereka. Dan kemudian para sahabat itu kan, ya, bukan pengangguran, ya. Para sahabat itu mereka juga punya tanggung jawab mencari nafkah, ya. Maka apa yang terjadi? Umar bin Khattab punya tetangga orang Ansor, orang Ansor. Maka Umar bin Khattab janjian sama orang Ansor itu. Apa perjanjiannya? Wahai saudaraku, dari pagi sampai siang aku akan mencari nafkah. Ya, pagi sampai siang aku akan mencari nafkah dengan pekerjaanku. Nanti engkau, ya, ketika aku bekerja, engkau duduk bersama Rasulullah SAW, mendengar nasihat-nasihatnya dan seterusnya. Nanti dari siang sampai sore hari, maka aku akan duduk bersama Rasulullah dan engkau bisa bekerja, janjian, ganti-gantian. Nanti apa? Setelah itu mereka akan berkumpul dan kemudian saling bertukar informasi. Apa yang mereka dapat dari Rasulullah SAW? Begitu. Ya. Maka dari itu teman-teman hadirin sekalian, jadi untuk pembahasan menumbuhkan rasa takut, sejatinya yang kita butuhkan adalah membangun motivasi kita untuk bisa akrab dengan majelis ilmu. Ya. Karena ilmu itu khosyah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika orang ikhlas mencari ilmunya dan kemudian diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan ilmu, maka yang bertambah di dalam dirinya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya teman-teman sekalian, kita akan membahas urgensi daripada menuntut ilmu itu sendiri. Kenapa kita butuh? Kenapa kita harus, ya, menuntut ilmu? Kenapa kita harus tambah terus keilmuan kita? Ya, terutama di masa-masa sekarang ini. Maka hadirin sekalian, sebenarnya urgensi dari ilmu ini bisa banyak kita lihat dari beberapa sudut pandang. Banyak sekali. Kenapa menuntut ilmu penting? Ya. Dan kalau kita bahas satu persatu sudut pandang ini, maka tidak akan cukup waktu kita. Tapi saya akan membahas urgensi daripada ilmu ini dari sudut pandang eksternal yang kita hadapi sebagai seorang muslim. Ya, sebagai seorang muslim hadirin, ada hadirat enggak? Ada ibu-ibu enggak? Ya, hadirin hadirat azakumullah. Kita ini sejatinya, apa visi hidup kita? Allah ciptakan kita di dunia untuk apa, Pak? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar tidak? Dan apakah perjalanan kita untuk memenuhi visi hidup kita itu akan lancar-lancar saja, Pak? Lancar-lancar saja gitu, nggak ada aral merintang, nggak ada ujiannya. Ada ujian tidak? Ada yang namanya ujian. Dahsyat bahkan. Di zaman kita dahsyat ujiannya. Bukan main. Ya, fitnah yang namanya fitnah syubhat, fitnah syahwat. Ini kan yang membuat orang rusak. Kemudian membuat orang gagal keluar dari hidayah. Karena apa? Karena fitnah ini. Ya, secara umum, ya, yang membuat seseorang gagal memenuhi visi hidupnya adalah dua fitnah ini. Kalau dikategorikan, fitnah syubhat sama fitnah syahwat. Ya. Dan orang yang tidak paham, ya, tidak paham medan peperangan ini, orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang gagal. Karena dia nggak paham dia sedang apa? Berperang dengan fitnah-fitnah tersebut. Ketika kita berilmu, semakin kita tahu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, semakin kita bisa menjaga diri kita dari fitnah-fitnah tersebut. Ya. Makanya orang yang berilmu, dia akan ngapa-ngapain akan khawatir, dia akan pikir-pikir ulang. Ya, dia akan pikir-pikir ulang. Nah, hadirin dan hadirat azakumullah, misalkan dari sudut pandang fitnah syahwat dulu. Ya, dari fitnah syahwat dulu. Dibandingkan, Pak,
dengan di zamannya Rasulullah SAW atau zaman-zamannya para a'imah dahulu, ya, yang namanya pintu-pintu kemaksiatan yang ada di zaman kita dengan yang ada di zamannya Rasulullah, zamannya para sahabat, zamannya tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu lebih banyak mana pintunya, Pak? Di zaman kita atau zaman mereka? Zaman sekarang enggak? Benar. Dalam urusan dulu, Pak, kalau misalnya orang mau berzina saja, ya, orang dulu mau berzina, di zaman dahulu, sebelum di zaman kita lah, mungkin 100 tahun, 200 tahun ke belakang, terus di dunia Islam misalnya, orang itu mau berzina susah apa gampang? Ya kan? Orang mau berzina itu susah. Yang pertama memang kalau misalnya tinggal di masyarakat kaum muslimin, berzina itu aib. Berzina itu satu hal yang sangat aib sekali. Harus ditutup-tutupi. Nggak bisa. Dan kemudian mencari wanita-wanita yang seperti itu sulit. Benar kan? Dan kemudian kalaupun ada, dia juga harus memikirkan tempatnya di mana. Coba bayangkan dengan kita sekarang. Bandingkan dengan keadaan kita sekarang, Pak. Ya, orang bisa berzina dengan modal handphonenya. Dengan modal jempolnya, Pak. Ya, modal jempolnya dia bisa pesan ini, pesan itu, seperti pesan makanan. Dahsyat gak fitnah seperti ini? Ini sudah dahsyat sekali, Pak. Ya, maka orang semakin tahu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, semakin berilmu dia tentang syariat, dia akan semakin khawatir. Makanya kata Al-Imam An-Nawawi di pembukaan kitab Riyadhus Shalihin, kata beliau, "Inna lillahi ibadan futana." Ya, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada hamba-hamba yang cerdas, kata di dalam syair yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Bagaimana cerdasnya? Taroku dunia wa khaful fitana. Ya, kecerdasan mereka tergambar dengan mereka meninggalkan dunia, ya, karena khawatir dengan fitnah-fitnah dunianya. Ya. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin wa tana. Mereka terus memperhatikan, ya, hakikat daripada dunia ini. Ternyata mereka ambil kesimpulan, dunia ini bukan tempat untuk apa? Bukan tempat untuk kita tempat tinggal sebenarnya kita. Ya. Ini bukan tempat yang cocok untuk kita tinggali seperti itu. Kenapa? Banyak fitnahnya. Ya. Maka apa yang mereka lakukan? Ja'aluha lujjah wa takhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka kemudian menjadikan dunia ini, karena mereka melihat bahayanya dunia, maka mereka menjadikan dunia itu sebagaimana lautan yang sangat berbahaya. Ya, dan kemudian mereka jadikan amalan-amalan soleh sebagai sampan-sampannya. Ya, mereka menyelamatkan diri mereka dengan amal-amal soleh. Ya, yang mereka jadikan sebagai sampan-sampan untuk mengarungi dunia yang berbahaya itu. Maka, ya, hadirin hadirat, orang ketika bisa memahami hal ini, dia akan sampai kepada pemahaman seperti ini. Kita yang concern dengan akhirat kita, ketika kita melihat sekeliling kita akan khawatir. Kita akan sangat khawatir. Apalagi berbicara tentang anak-anak kita, generasi kita setelahnya, kita akan sangat khawatir kepada mereka. Ya, karena fitnah-fitnah itu yang sudah semakin dahsyat, fitnah syahwat. Ya. Maka dari itu, hadirin sekalian, jangankan berbicara masalah fitnah-fitnah syahwat ini. Ya. Jangan berbicara dulu masalah fitnah-fitnah syahwat ini. Berbicara masalah manajemen waktu saja. Kaum muslimin banyak yang tidak bisa memahami bagaimana memanage waktu itu. Ya. Padahal waktu itu adalah inti dari semuanya. Waktu itu adalah inti. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, innamal masalih tansya'u minal waqt. Yang namanya innama jami'al masalih, inna jami'al masalih tansya'u minal waqt. Yang namanya segala kemaslahatan itu tumbuh di atas waktu. Ya, segala yang kita usahakan, kebaikan yang kita usahakan, baik itu kebaikan dunia kita ataupun akhirat kita, itu pasti kita butuh waktu untuk menanamnya.
Kalau kita nggak punya waktu, mungkin nggak kita mendapatkan misalnya menikmati harta kita. Kita nggak punya waktu, bisa nggak kita menikmati harta, Pak? Ya kan bisa kita menikmati waktu. Ya, kita kemudian mengusahakan keuntungan duniawi. Mungkin tidak kalau kita nggak punya waktu. Nggak mungkin. Begitu juga dengan perkara-perkara akhirat, nggak mungkin. Ya, makanya innama jami'ul masalih itansya'u minal waqt. Yang namanya masalih, segala kemaslahatan itu tumbuh di atas waktu. Dan kemudian kata beliau, fa in adha'ahu dha'at alaihi masalih katsirah. Ya, barang siapa yang menyia-nyiakan waktu, maka sejatinya dia telah menyia-nyiakan banyak sekali kebaikan. Ya, membuang-buang kebaikan. Wa mata adha'al waqt lam yastadrikhu. Dan ketika waktu itu sudah terbuang, maka tidak akan pernah mungkin diproduksi ulang. Tidak akan mungkin bisa kembali. Ya, tidak akan mungkin bisa kembali. Maka hadirin sekalian, kita berkaca kepada manajemen waktu saja. Kita nggak berbicara maksiat dulu. Bicara masalah waktu saja. Berapa dari kita yang kemudian bisa memanage dengan baik? Dari 24 jam, kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Cuma-cuma kita nggak minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala waktu. Ya. Berapa dari 24 jam itu yang kita gunakan, ya? Kalau kita persentase nih, berapa dari 24 jam itu yang kita gunakan untuk kesia-siaan? Ya. Kita bertanya kepada diri kita, coba. Kita lihat timeline kita. Berapa dari 24 jam itu yang kita buang kepada kesia-siaan? Bukan satu hal yang berguna. Ya. Dari persentase itu, dari hal yang tidak berguna itu, berapa darinya yang kita pergunakan untuk kemaksiatan? Ya, berapa yang kita gunakan untuk kemaksiatan? Dari waktu yang tidak berguna itu, terbuang sia-sia itu, berapa yang kemaksiat? Ya. Kalau misalnya persentasenya ternyata hadirin dan hadirat azakumullah, persentasenya itu besar, maka ketahuilah kita tidak sedang baik-baik saja. Ada sesuatu yang harus kita ubah. Ya, ada sesuatu yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Ya, kita membuang sesuatu yang sangat berharga. Ya, yang mendefinisikan kita sebagai manusia yang hidup adalah waktu. Dan kalau kita tidak bisa mempergunakan dengan baik, bagaimana? Makanya kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan sebenarnya semua orang berkaitan dengan waktu, setiap orang itu pasti rugi siapapun dia. Dalam tafsir surat Al-Asr, beliau mengatakan, yang pertama, orang yang mempergunakan waktunya untuk kemaksiatan. Ya, maka sejatinya dia rugi di atas kerugian yang banyak. Rugi di atas kerugian. Yang kedua, orang yang mempergunakannya untuk sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa. Ya, tidak menghasilkan keuntungan dunia dia, tidak menghasilkan keuntungan akhirat dia. Ini sudah pasti merugi. Ya, sudah pasti merugi. Dan yang ketiga, orang ketika mempergunakannya untuk amal soleh, itu juga merugi juga. Ya, kenapa? Yang namanya amalan soleh itu bertingkat-tingkat. Benar tidak, Pak? Yang namanya amalan soleh, misalnya sholat saja, antara satu dengan yang lainnya apakah sama, Pak? Kualitasnya. Ya, antara Bapak Fulan dengan Bapak Alan misalnya, sama tidak? Kualitasnya sama tidak? Ajrnya, pahalanya di sisi Allah akan sama tidak, Pak? Tidak akan sama. Ya. Maka seharusnya, kenapa disebut merugi juga? Seharusnya porsi waktu tersebut ketika digunakan untuk amal soleh, seharusnya bisa dipergunakan untuk menghasilkan amal soleh yang lebih baik daripada itu. Ketika dia melakukan amal soleh dengan sholat, seharusnya apa? Dia bisa beramal soleh dengan amalan sholat yang lebih khusyuk lagi, lebih bagus kualitasnya lagi. Ya. Dan apalagi berbicara masalah anak-anak kita. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat azakumullah, berapa banyak? Ya, di zaman sekarang bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak usia 7 tahun, 8 tahun, 11 tahun, ya, yang kemudian terbiasa dengan gadget-gadget mereka. Mereka ngegame, ya, ada 5 jam, 7 jam, 10 jam, belasan jam, tapi bapak ibunya itu sudah terbiasa. Sudah nggak merasa apa? Sudah nggak merasa itu satu perkara yang besar. Ya, padahal itu perkara yang sangat besar. Luar biasa meruginya itu.
Benar tidak Pak? Luar biasa terbuang waktunya anak-anak. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata beliau, ya, apa namanya? Wa inna fasadal aulad, ya, sebagian besar aktsarul fasad fil aulad, ya, sebagian besar rusaknya anak-anak bisa babi abaihim, ya. Kebanyakan rusaknya anak-anak dominan itu sebab utamanya adalah bapak-bapak mereka, orang tua mereka. Ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kenapa? Karena bapak-bapak mereka enggak mendidik mereka ketika mereka kecil. Ya, tidak ditunjuki faraid, faridoh apa yang wajib-wajib buat anak-anak mereka itu. Tidak ditunjuki ini sunnah-sunnah Rasulullah, ini loh yang halal, ini loh yang haram, ini yang enggak boleh, ini yang boleh. Enggak ditunjukin sama bapak-bapaknya. Ya, dibiarkan begitu saja, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini pangkal kerusakan. Dan kita bisa melihat, wal'iyazubillah, orang-orang tua zaman sekarang yang kemudian apa? Begitu. Diemin aja anaknya main game sejam, berjam-jam, bahkan sampai belasan jam, didiemin saja. Ya, dengan apa namanya, dengan alasan itu daripada kemana-mana, mendingan di rumah. Bagaimana ini bisa? Ya kan? Maka dari itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin hadirat a'azzakumullah, benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, kata Rasulullah, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang selalu kemudian manusia ini rugi di dalamnya. Magbun. Ya, magbun ini adalah orang-orang yang ketika mengolah, magbun ini sebagaimana orang yang mengolah modal kemudian merugi dengannya. Disebut dengan magbun. Dan Rasulullah SAW, ya, mengatakan apa? Dua perkara ini sebagai modal yang kemudian banyak manusia merugi dengan modal ini. Ya, dua modal ini apa? As-sihah wal faragh. Kesehatan dan waktu. Artinya apa? Kebanyakan manusia rugi mengkonversi kesehatan, mengkonversi waktu untuk sesuatu yang mendatangkan kemaslahat dunia dan akhiratnya. Gagal. Ya. Bagaimana kita menutup kegagalan-kegagalan seperti ini, hadirin dan hadirat azakumullah, dengan benar-benar kita mengilmui agama kita, sehingga kita paham skala prioritas hidup kita, untuk apa kita hidup. Ya, ketika ada aktivitas dunia dan akhirat, kita itu nggak gagal untuk dengan mudah memilih atau mendahulukan urusan akhirat dulu. Ya, karena orang yang tidak tidak paham permasalahan agamanya, mereka skala prioritas antara dunia dan akhirat saja mereka gagal. Banyak yang gagal. Ya, ketika misalnya azan sudah berkumandang, tetap aktivitas jualannya, ya. Kemudian bahkan ketika sudah berkumandang iqamah, tetap saja lanjutin perniagaannya dan seterusnya. Maka ini satu hal yang tidak boleh, ya, tidak boleh kemudian kita sepelekan sama sekali, ya, teman-teman sekalian. Dan kemudian juga kita sering lupa bahwa yang namanya waktu ini, ya, yang namanya permasalahan waktu itu adalah hal yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati, ya, hatta yus'al an umrihi fima afnah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti seorang hamba itu kakinya tidak akan bergeser dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Sampai dia ditanya tentang usianya, kemana dia habiskan. Ya. Wa an ilmihi fima fa'al, tentang keilmuannya, ya, tentang ilmunya. Seberapa keilmuannya dan untuk apa keilmuannya dia lakukan? Kemana dia dermakan ilmunya? Untuk apa ilmunya? Dipakai enggak ilmunya? Ya, dia tahu sholat itu wajib, dia sholat enggak? Ya, dia tahu berbakti kepada orang tua itu wajib, berbakti sama orang tua atau tidak? Mempertanggungjawabkan ilmunya tidak? Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an malihi min aina iktasaba, ya, wa fima anfaqah. Dan kemudian juga akan ditanyakan tentang apa? Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan.
ya, dan perkara-perkara ini akan ditanyakan. Maka semakin kita mengilmui ya perkara-perkara ini, kita sadari bahwa visi utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perbaiki ya keilmuan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang paham bagaimana bertindak tanduk ya di atas muka bumi ini. Maka dari itu ya teman-teman sekalian, hadirin sekalian, jangan lupa hadaf. Yang ketiga adalah jangan lupa hadaf kita. Hadaf itu tujuan kita. Ya, ingat selalu bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin sekalian, dalam sebuah riwayat ada seorang imam tabi'in, ya, pemimpinnya salah seorang pembesarnya para tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah siapa? Setelah sahabat, ya, generasi yang bertemu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya generasi sahabat, ya. Dan kemudian generasi setelahnya adalah orang-orang yang bertemu dengan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Itu namanya apa? Generasi tabi'in, ya, tabi'in. Dan kemudian generasi setelahnya namanya tabi'ut tabi'in, yaitu orang-orang yang bertemu dengan tabi'in tapi nggak sempat ketemu sahabat. Ini 3 generasi terbaik. Ada di masa tabi'in seorang terkenal namanya Al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, ini terkenal sekali. Ya. Dia itu, ini Fudail bin Iyad, Pak, sampai usia 40 tahun, ada yang tahu pekerjaannya dia? Hah? Pekerjaan Al-Fudail bin Iyad sampai usia 40 tahun ngapain? Ada yang tahu nggak? Tukang begal, perampok. Perampoknya bukan tukang begalnya bukan tukang begal kaleng-kaleng, Pak. Ya, terkenal, bahkan sampai jadi ungkapan di Jazirah Arab saat itu. Kalau orang mau bersafar di waktunya kurang tepat, maka nanti orang-orang akan mengatakan, ente nggak takut sama Fudail. Nggak takut sama Fudail. Terkenal, dia sangat terkenal. Saking saking suksesnya perampokannya dia ini, saking ditakutinya, saking bengisnya. Sampai usia 40 tahun itu masih seorang begal. Kemudian qadarullah, ya, satu malam ketika dia mau mencuri, ya, mau merampok rumah seseorang, maka saat itu orang tersebut, ya, dalam riwayat itu lagi membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Di dalam surat Al-Hadid kalau tidak salah, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Ya, artinya apa? Bukankah sudah tiba saatnya buat orang-orang yang beriman kepada Allah untuk menundukkan menundukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar ayat tersebut, Fudail bin Iyad langsung terenyuh. Ya, semenjak saat itu dia masuk ke Masjidil Haram. Ya. Semenjak saat itu kerjaan dia kalau nggak di majelis ilmu, dia lagi beribadah. Ya, maka disebut dengan Abidul Haramain. Abidul Haramain. Ahli ibadahnya 2 tanah suci. Nih, Fudail bin Iyad. Nah, Fudail bin Iyad ini, Pak, hadirin, satu ketika beliau bertemu dengan seorang yang sudah tua. Bertemu dengan orang yang sudah tua renta. Maka kemudian ditanya, berapa usia engkau, wahai orang tua, kata Fudail bin Iyad. Ya, maka dikatakan kepada dia, orang itu menjawab, sitin. Usia saya 60 tahun. Maka apa? Fudail bin Iyad mengatakan, ya, fa innaka mundu sittina sana tasiru ila rabbik. Ya, sejatinya pada hakikatnya engkau selama 60 tahun ini sedang berjalan menuju Rabbmu, menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sekarang di usia 60-mu ini engkau sudah hampir sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi mati. Ya. Maka orang tua ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai Fudail bin Iyad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Maka Al-Fudail bin Iyad mengatakan, hal ta'lam, ya, ma ma'na. Maka dikatakan kepada orang tersebut oleh Fudail bin Iyad, kamu tahu enggak arti daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya. Ini penjabaran tentang hadaf, ya. Maka kata orang tersebut, terangkan kepadaku wahai imam. Ya. Maka kata Fudail bin Iyad, ana lillahi abdun wa ana ilaihi raji'. Ya.
arti dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun adalah saya adalah hambanya Allah dan saya pasti akan kembali kepada Allah. Ya. Faman alima annahu abdun lillah wa annahu raji'un ilaihi falya'lam annahu mauquf. Barang siapa yang tahu bahwa dia adalah hamba Allah dan dia pasti akan kembali kepada Allah, maka dia harus tahu bahwa nanti dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mauquf. Ya, sebagaimana dalam hadis-hadis bahwa nanti kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mauquf. Dan kemudian kata Fudail bin Iyad, "Faman alima annahu mauquf falya'lam annahu mas'ul." Kata Fudail bin Iyad, barang siapa yang tahu bahwa nanti dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus tahu bahwa nanti pun dia akan ditanya. Dia berdiri di hadapan Allah untuk ditanya. Ya, untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara-perkara dunianya yang dia sudah habiskan. Dan kemudian kata Al-Fudail bin Iyad, "Faman alima bi annahu mas'ul falyu'id lahu jawab." Barang siapa yang tahu bahwa nanti dia akan ditanya, maka sudah sepatutnya dia menyiapkan jawabannya. Kita persiapkan. Jawabannya apa nanti? Ya, kita orang-orang masih diberi kesempatan ini untuk mengusahakan jawaban apa yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saatnya. Ya, maka orang tua tersebut khawatir. Lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Wahai imam. Ya. Maka kata Fudail bin Iyad apa? Yasir, gampang. Ya. Apa yang harus Anda lakukan itu gampang. Apa kata Fudail bin Iyad? Tuhsin fima baqi yughfar laka ma madha wa ma baqi. Ya, engkau berbuat baik, lempeng di sisa hidup engkau nih. Ya, maka apa? Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang akan datang. Fa innaka in asa'ta fima baqi ukhidta fima madha wa ma baqi. Ya. Kalau kamu kemudian berbuat maksiat buruk di sisa hidupmu, ya, maka konsekuensinya apa? Engkau akan dihukum sama Allah atas dosa-dosamu yang telah lalu dan engkau akan dihukum atas dosa-dosamu yang akan datang. Maka dari itu teman-teman hadirin sekalian, ini penting sekali ya dalam menghadapi fitnah syahwat ini kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa waktu kita itu terlalu berharga untuk kita terlarut di dalam fitnah-fitnah syahwat. Ya, fitnah-fitnah syahwat. Coba bayangkan Pak hadirin, dosen saya ya, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala saat itu di Masjid Nabawi, beliau pernah mengatakan azan ya. Azan dulu berarti ya. Baik, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Taib ikhwas sekalian. Sebelum azan tadi kita sampaikan urgensi keilmuan ya dari sudut pandang eksternal kita menghadapi fitnah-fitnah syahwat ya. Dan salah satu fitnah syahwat yang banyak kemudian terkontaminasi kita dengannya adalah dalam persoalan waktu. Kita mengalokasikan waktu kita itu sudah tidak terkontrol. Kebanyakan dari kita sudah tidak paham skala prioritas ya dalam urusan mempergunakan waktu yang pada ujungnya ya akan merusak diri kita. Ya, akan merusak diri kita. Maka dari itu teman-teman sekalian, di antara yang bisa kita lakukan adalah kita benar-benar ya menuntut ilmu dan kemudian kita pelajari ya syariat kita dengan benar sehingga kemudian kita bisa memanage waktu kita yang Allah sudah berikan kepada kita. Kita benar-benar menjauhi ya kemaksiatan-kemaksiatan karena kita tahu waktu itu sangat berharga untuk dipergunakan untuk hal-hal demikian. Ya. Itu dari sudut pandang fitnah syahwat. Dari perkara syubhat pun demikian. Di zaman kita sekarang luar biasa. Buat orang-orang yang kemudian concern dengan keislamannya, dia akan merasakan ini fitnah sangat besar. Ya, bahkan fitnah tersebut sekarang itu berada di kantong-kantong kita. Ya, di handphone itu sumber fitnah terbesar. Banyak orang sesat, banyak orang yang kemudian bahkan murtad dari agamanya karena apa? Karena alat komunikasi mereka ini. Makanya tadi saya ingin sampaikan ya di antara yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala ya di satu ketika beliau mengatakan dulu ya di Jazirah Arab kata beliau di awal tahun 60-an atau 70-an gitu ya muncul ada namanya radio. Ya, muncul namanya radio. Apa yang disajikan oleh radio, Pak? Suara kan? Ya, kemudian di situ dari radio itu ada nyanyi-nyanyian orang-orang ajam, orang-orang barat, wanita-wanita segala macamnya. Maka kata Syekh Ibrahim, kata para ulama saat itu apa? Ini fitnah terbesar zaman ini. Radio itu fitnah terbesar zaman ini. Enggak akan ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah radio ini. Kemudian tahun berlalu ya, tahun 80-an muncul yang namanya televisi. Ya, bukan hanya suara tapi apa? Gambarnya pun ada. Ya, ada gambar wanita-wanita buka auratnya dan seterusnya. Maka kata para ulama saat itu, ini adalah fitnah terbesarnya umat Islam. Tidak akan ada fitnah yang lebih besar daripada TV ini. Ya, berjalanan waktu ternyata apa? Masih ada lagi. Yaitu apa? Handphone nih. Handphone nih, Pak. Ya, kalau kita telusuri waktu itu kita sedang membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitana ka qita'in minal lailil muzlim. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Ya, hadis ini berbunyi kata Rasulullah SAW, bersegeralah kalian beramal ya dalam beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah
yang datang bagian sebagaimana potongan malam-malam yang gelap gulita. Di mana fitnah itu membuat seorang yang sore hari dalam keadaan beriman, pagi hari dalam keadaan beriman, sore hari sudah dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sore hari masih dalam keadaan beriman kepada Allah, pagi harinya sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka saat itu dosen kami mengatakan ini gejala-gejala seperti ini, fenomena seperti ini kita banyak temukan di zaman kita. Ya, orang duduk-duduk dengan handphonenya, kemudian dengerin apa istilahnya? YouTuber ya, konten kreator atau podcast segala macamnya yang berisi tentang nilai-nilai ateisme, berisi dengan nilai-nilai yang mendangkalkan akidah, ditonton dia. Dalam hitungan jam sudah kena syubhat. Akhirnya pagi hari dia bangun masih sholat subuh dengerin gituan. Ya, kemudian sore hari sudah memutuskan untuk ternyata agama itu cuman buatan manusia, nggak ada yang namanya agama ini. Tuhan itu nggak ada dan seterusnya. Banyak nggak pakai gini, Pak? Ya, mungkin kalau kita survei ada. Dan mungkin jumlahnya nggak sedikit. Kenapa kita katakan nggak sedikit? Disurvei sama orang barat, orang barat, ya. Apa ideologi yang paling banyak berkembang di tengah-tengah mereka itu bukan Kristen, bukan Nasara, bukan. Yang banyak berkembang apa? Ateisme. Banyak sekali mereka ateis. Makanya sekarang gereja-gereja disewakan untuk keperluan udah nggak ada yang lagi. Ya, di barat itu. Ya. Dan kenapa kita katakan halnya akan sama di tubuh kaum muslimin? Kan Rasulullah SAW pernah bersabda juga, ya, la tattabi'unna sananal ladina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumu. Ya, kata Rasulullah SAW, kalian pasti akan mengikuti tingkah-tingkah pola hidup orang-orang sebelum kalian. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dob. Dob itu tahu Pak apa dob? Dob itu hewan apa dob? Kadal gurun. Ya, dob itu kadal yang tinggal di gurun. Itu punya tempat habitatnya lubang yang berliku-liku dalam sekali. Dan kata Rasulullah, kalau mereka nih orang sebelum kalian, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani, masuk ke lubang dob itu, lubang yang sulit sekali untuk dimasuki, berlika-liku, bikin kita capek dan seterusnya. Ya, maka kalian pasti akan ikut-ikutan masuk ke situ. Ya, dan buktinya apa? Ini informasi sirkulasi informasi kan sudah nggak terbatas. Kita dengan mudah mengadopsi pemikiran orang-orang dari barat, anak-anak kita dengan mudah ya berkomunikasi dengan orang-orang di sana. Dengan segala bentuk pemikiran mereka, kemudian ditelan oleh anak-anak itu mudah sekali. Ya, mudah sekali dan ini fitnah yang sangat besar. Nah, kaitannya dengan syubhat ini Pak, hadirin dan hadirat azakumullah. Apa amanah terbesar yang harus kita jaga sebagai seorang muslim? Amanah terbesar buat kita sebagai seorang muslim itu apa yang harus kita benar-benar jaga, kita prioritaskan untuk kita jaga itu apa? Amanah apa? Amanah apa Pak? Ad-din, agama kita Pak. Ya, yang harus kita jaga itu ad-din kita. Makanya di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tawarkan amanah ini. Kata Ibnu Abbas, amanah di dalam ayat ini adalah ad-din, agama. Kami tawarkan amanah ini kepada langit, ya, ala samawati wal ardi wal jibal, makhluk-makhluk Allah yang lebih besar dari manusia, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka menolak, bahkan mereka ketakutan diberi beban amanah tersebut. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Dan kemudian manusia yang memikul beban ini, ya, dan manusia kata Allah Subhanahu wa taala zalum jahul. Ya, manusia disebut sama Allah zalum. Kenapa disebut zalum? Mereka suka menyelisihi atau mengkhianati amanah tersebut. Ya, disuruh sama Allah Subhanahu wa taala taat, mereka enggak taat.
mereka bermaksiat bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jahul. Jahul itu artinya bodoh. Kenapa disebut bodoh? Karena mereka menganggap bahwa tindakan mereka kufur terhadap amanah tersebut, tindakan mereka mengkhianati amanah tersebut itu tidak ada konsekuensinya. Pasti ada konsekuensinya nanti. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan luar biasa di zaman sekarang hadirin dan hadirat azakumullah, banyak orang-orang yang kemudian tidak amanah di dalam memikul ad-din ini. Ya. Mereka sembarangan kemudian dalam beragama, ya, tidak mengikuti agama yang lurus, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka menyerahkan urusan agama ini kepada sembarang orang. Ya, kita bisa melihat di zaman sekarang kita, ya, orang-orang itu kalau berbicara masalah agama, semua orang itu seperti ahli semuanya. Ya, dan semua orang itu tidak ada beban ketika ngomongin masalah agama. Ya, agama itu bukan lagi menjadi hal yang sakral. Padahal agama itu amanah tertinggi yang harus kita jaga. Harus hati-hati. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, beliau mengatakan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengangkat keilmuan begitu saja dari benak manusia. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu itu bukan tiba-tiba orang semua jadi bodoh lagi enggak berilmu, enggak. Ya, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama-ulamanya. Dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yubqi aliman, sampai-sampai nanti ketika tidak tersisa satu pun, ya, seorang alim di atas muka bumi ini, apa yang dilakukan manusia? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Maka mereka akan menyerahkan urusan agama ini kepada orang-orang yang bodoh. Ya, kepada orang-orang yang bodoh. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Sehingga kemudian ketika mereka ditanya sama manusia, maka mereka menjawabnya di atas kebodohan. Mereka tidak punya kapasitas. Sebagaimana juga kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, kata beliau, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Ya, akan datang nanti satu masa di mana masa tersebut pengkhianatan terjadi. Ya, orang-orang yang benar itu didustakan, orang-orang para pendusta dibenarkan. Orang-orang yang para pengkhianat itu diberi amanah, orang-orang yang amanah dikatakan sebagai pengkhianat. Carut marut saat itu. Ya, dan ketika kondisi manusia sedemikian carut marutnya, kata Rasulullah SAW, wa yantiqu fiha ruwaibidah. Saat itu akan muncul segolongan manusia yang disebut sama Rasulullah sebagai ar-ruwaibidah. Ya. Ar-ruwaibidah itu apa? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, apa itu ruwaibidah? Maka kemudian kata Rasulullah, ar-rajulut tafih fi amril amah. Itu orang-orang bodoh yang tidak punya kapasitas, tetapi kemudian berbicara urusan-urusan besar. Ya. Termasuk urusan paling besar di dalam kehidupan seorang muslim adalah urusan agama. Dan setiap orang, kita lihat aja di mana? Di media sosial, banyak orang-orang yang tidak punya kapasitas keilmuan, ya. Bahkan aurat pun tidak tertutup, kemudian bisa berbicara agama dan didengarkan oleh jutaan orang. Ya, dan kemudian diiyakan oleh banyak orang. Dan ini musibah besar, hadirin sekalian. Musibah sangat besar. Ya. Dari sudut pandang ini satu hal yang mengkhawatirkan. Ya, terutama buat generasi setelah kita. Maka sudah sepatutnya kita sebagai para orang tua, ya, kaum muslimin yang concern dengan keislamannya, kita perbekali diri kita dengan baik, dengan keilmuan yang baik, ya, sehingga kita juga bisa melindungi diri kita dan kemudian orang-orang di sekitar kita dengan baik, ya, sehingga tumbuhlah di dalam diri kita dan kemudian di dalam diri orang-orang di sekitar kita rasa khawatir, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian rasa khawatir, ya, di dalam menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Ya, demikian hadirin dan hadirat azakumullah. Ada yang mungkin mau ditanyakan dari materi yang sudah kita sampaikan ini? Nggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dimuliakan Allah. Mohon izin bertanya, ilmu menumbuhkan rasa takut. Ketika kita mempelajari asma wa sifat atau asmaul husna, rasa takut itu bagaimana ya tumbuhnya, Ustaz? Ketika mempelajari nama-nama Allah yang indah itu, yang asmaul husna, Iya. bagaimana ininya penerapannya rasa takut itu ketika kita mempelajari hal tersebut. Demikian Ustaz. Terima kasih, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Baik. Ini saya sederhanakan ya, hadirin dan hadirat a'azakumullah. Ilmu apapun itu, ya, terkhusus adalah ilmu syariat ya yang kita maksudkan di sini. Itu semuanya harus menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan salah satu komponen di dalam keilmuan ya yang diharapkan itu akan membawa rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ilmu tentang siapa Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ini ilmu tauhid. Ya, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, keuluhiannya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian apa yang Allah sampaikan tentang dirinya di dalam asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim mempelajari dengan baik, dengan penuh keikhlasan, ya, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pasti akan membawa kita kepada rasa takut yang dalam. Semakin kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin apa? Semakin tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kita berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang orang yang beriman ya, kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beraktivitas menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terlepas dari tiga hal ini. Dan kita harus mengusahakan tiga hal ini selalu ada di dalam diri kita. Ya. Apa tiga hal ini, Pak? Yang pertama adalah mahabbah. Ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini porosnya. Dan kita tidak mungkin dalam urusannya antara kita saja yang namanya cinta itu mungkin tidak tumbuh pada sesuatu yang kita tidak kenal. Atau enggak kenal tentang sesuatu, bisa enggak tumbuh cinta kepada hal tersebut, Pak? Hah? Bisa enggak? Bisa enggak, Pak? Enggak kan? Antum cinta sama istri antum, Pak? Cinta enggak? Karena antum kenal kan? Benar? Kok ketawa, Pak? Benar kan ya? Kita mau untuk mencintai sesuatu kan kita harus kenal siapa. Ya. Dan semakin kita kemudian mengetahui, mempelajari siapa Allah Subhanahu wa taala, siapa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sudah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim lewat lisan Rasulullah SAW, maka akan tumbuh kecintaan kita. Dan ketika kita sudah tumbuh kecintaannya, tidak akan kemudian terlepas ada namanya roja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini otomatis. Ya, ketika kemudian kita beriman dengan keimanan yang baik, maka yang namanya cinta kepada Allah dan kemudian rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tiga komponen yang harus tumbuh di dalam diri kita. Demikian ya, hadirin dan hadirat, azakumullah, yang bisa ana sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah kalau ada kesempatan lain kita akan sambung di lain waktu. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Cek. Ya, jazakumullah khairan atas penyampaian materi dari Ustadz Imam Syuhada. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz bisa kita amalkan dan kita terapkan dan kita sampaikan kepada orang terdekat kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja jamaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.